Kau tak bisa lari dari Wewe Gombel, dia akan menemukanmu. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat yang berbisik, ada ketakutan yang diam-diam hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Para penduduk desa akan berkumpul di malam hari. Suara mereka lembut dan serius, memperingatkan anak-anak mereka tentang cerita-cerita lama. Satu cerita, khususnya, diceritakan dengan kesungguhan yang bisa membuat diam bahkan suara yang paling keras sekalipun. Itulah kisah Wewe Gombel, roh yang berkeliaran di hutan pada malam hari. Mencari anak-anak yang berani menjauh terlalu jauh dari rumah setelah gelap. Dia bukanlah roh biasa, kata penduduk desa. Dia adalah seorang ibu yang tenggelam dalam kesedihan dan amarah. Terobsesi untuk mengisi kekosongan yang telah ia ciptakan. Senyum bengkoknya dan matanya yang kosong menghantui pikiran anak-anak, bahkan ketika mereka bermain di siang hari. Dan ketika malam tiba, orang tua akan berbisik, mendesak anak-anak mereka untuk tetap dekat. Namun, tidak semua anak percaya. Maka, seperti anak-anak pada umumnya, ada seorang anak laki-laki, Danu, yang menganggap cerita-cerita itu hanyalah dongeng belaka. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang penasaran, pemberani. Dengan semangat petualangan dan ketidakpedulian yang tak bisa dipengaruhi oleh rasa takut. Peringatan dari orang tuanya dan pandangan takut dari penduduk desa tidak berarti apa-apa baginya. Dia telah berjalan di pinggiran hutan berkali-kali dan tidak menemukan apa-apa. Apa salahnya jika hanya sekali menjelajah ke dalam hutan di malam hari? Jadi, pada suatu malam yang tak terlupakan, ketika senja berubah menjadi malam, Danu menyelinap pergi tanpa diketahui. Dia memasuki hutan lebih dalam dari sebelumnya. Pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu salah. Namun, saat kegelapan menyelimuti dirinya, sesuatu mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan bayang-bayang tampak memanjang secara tidak alami. Pohon-pohon yang sebelumnya familiar, kini berubah menjadi bentuk-bentuk aneh. Jantungnya mulai berdegup kencang, tetapi keteguhan hatinya membuatnya terus melangkah. Dan kemudian, seakan dipanggil oleh kegelapan yang dia tantang, dia muncul. Wewe Gombel, wujudnya muncul dari bayang-bayang. Seorang wanita pucat yang kurus dengan mata kosong yang seolah-olah menatap ke dalam jiwanya. Dia mengulurkan tangan dengan jari jemari yang seakan-akan memanjang tanpa batas, dan sebuah suara lembut seperti bisikan namun penuh dengan kesedihan yang sangat tua, memenuhi udara. Aku sudah menunggumu, katanya, suaranya bergema dengan beban berabad-abad. Menunggu yang berani menjauh terlalu jauh, terlalu larut. Danu membeku, udara di sekitarnya semakin dingin, dan keheningan yang dalam menyelimuti dirinya. Cerita-cerita yang dulu dia anggap sebagai takhayul kini kembali menyerbu pikirannya. Wanita itu bercerita tentang anak-anak yang telah hilang, anak-anak yang dia ambil dalam kesedihannya. Anak-anak yang tidak pernah bisa ia bawa kembali. Dan sekarang, dia berusaha menggantikan mereka. Mengisi kekosongan yang telah dia ciptakan dengan jiwa-jiwa mereka yang ceroboh cukup untuk tersesat dalam cengkeramannya. Kengerian itu merayap masuk ke dalam dada Danu seperti sebuah beban yang sangat berat. Dia sadar terlambat bahwa peringatan itu lebih dari sekadar cerita, itu adalah kebenaran. Kuno dan tak bisa diubah. Wewe Gombel telah menunggunya, menunggu sikap penolakannya, ketidakpercayaannya. Dan sekarang, dia adalah miliknya untuk dibawa. Namun, meskipun ketakutannya semakin dalam, Danu masih menggenggam satu harapan terakhir, melarikan diri. Dengan segala kekuatannya, dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan berlari. Hutan gelap itu menutup di belakangnya seperti makhluk hidup. Dia bisa mendengar suaranya, lembut dan memohon, memanggilnya kembali. Jangan tinggalkan aku butuh kamu, bisiknya. Suaranya penuh dengan kesepian yang membekukan tulangnya. Namun Danu terus berlari. Dia berlari lebih cepat dari sebelumnya, jantungnya berdebar kencang, kakinya terasa lelah, hingga akhirnya. Begitu cahaya fajar mulai menyinari cakrawala, dia tersandung kembali ke desa. Dia terjatuh di ujung lapangan, terengah-engah, tubuhnya gemetar dengan ketakutan yang hampir saja ia alami. Ketika desa mulai hidup, Danu duduk di sana, terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Dia sudah kembali, tapi dia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa dia tidak benar-benar melarikan diri. Roh Wewe Gombel masih mengintai di bayang-bayang, menunggu anak berikutnya yang berani tersesat terlalu jauh. Dan meskipun Danu aman, untuk saat ini, kegelapan hutan akan selalu ada bersamanya.
Karena di desa yang terletak di pinggiran hutan itu, di mana cerita-cerita lama diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada satu kebenaran yang tetap tak terucapkan namun tak terbantahkan, Wewe Gombel tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu menunggu, selalu mengawasi, dan dia tidak akan pernah lupa. Dan begitulah, kisah Wewe Gombel terus hidup, sebuah peringatan yang diceritakan dengan suara pelan kepada setiap anak yang berani berjalan terlalu jauh, terlalu larut. Hutan tidak pernah kosong. Begitu juga roh yang berkeliaran di dalamnya. Ingatlah peringatannya, karena suatu hari, mungkin giliranmu yang akan hilang di dalam hutan.